ketika dia mulai bertindak. SSST. Kita tahu apakah berhasil atau tidak. Ahli hutan, si telur asin, akhirnya membuat kemajuan baru. Setelah 2 hari usaha sabar, tangan terampil De membangun tempat perlindungan dengan tangan kosong. Keesokan harinya, De bersiap untuk membuat api dengan cara tradisional. Dengan menggunakan pisau batu, ia mengiris bambu untuk membuat serbuk kayu sebagai bahan bakar. Kemudian, ia membuat goresan dalam. Lalu, ia menekan kayu kecil dan mulai menggosok dengan keras. Beruntung, punggung De cukup kuat. Setelah 99 kali gesekan, setelah asap tebal menghilang, api berkobar dengan hebatnya. Sungguh keren. Saat api semakin membesar, telur asin memutuskan untuk memanaskan air dan menghangatkan tubuh. Karena air panas dari timur yang misterius bisa menyembuhkan segalanya. Dia mengangkat tabung bambu dan mulai memukul pohon. Langsung mulai menjelajahi hutan sekitarnya. Siapkan bambu dan letakkan di atas api unggun. Tambahkan air tawar dan rempah-rempah liar untuk dimasak. Setelah lebih dari 10 menit, mengangkat bambu dan mulai minum dengan rakus. Begitu si rakus jari terjebak, pasti membuatnya tidak bisa kembali. Telur asin kali ini tanpa bulu membutuhkan usaha ekstra. Merasakan kehangatan di seluruh tubuh setelah kelaparan. Memanfaatkan waktu luang ini, langsung mulai menjelajahi hutan sekitar. Siapkan perangkap untuk menangkap protein liar. Mengambil ranting kecil yang rusak. Menopang batu datar. Kemudian, masukkan belalang kecil yang tidak memberi angpau. Begitu si rakus jari terjebak, pasti membuatnya tidak bisa pergi. Telur asin kali ini tanpa bulu membutuhkan usaha ekstra. Dengan penuh keyakinan, mulai menyiapkan api unggun lebih awal. Memanfaatkan waktu luang ini, Desi pergi ke kolam air liar. Siap menangkap ayam hutan untuk tambahan energi. Memang setelah menggeledah sana-sini. Oh Tuhan, hahaha. Sepertinya makan malam-malam ini sudah teratasi. Saat Desi tertawa terbahak-bahak. Namun si kecil menggunakan jurus pembebasan kunci. Dengan cepat berubah arah dan langsung terbang ke langit. Desi hampir memukul dirinya sendiri 2 kali. Untungnya, Desi memiliki tekad yang kuat. Mengulurkan tangan nakal dan menggeledah sana-sini lagi. Akhirnya kali ini berhasil menangkap seekor kunci gemuk. Untuk mencegah kesalahan lagi. Kali ini Desi menggunakan tenaga penuh. Kemudian menggunakan jurus pengikat. Membawa kunci kembali ke tempat perlindungan untuk dipanggang. Bermain di sekitar api unggun sambil difilmkan. Para penggemar silakan makan dulu. Wow, sungguh mewah. Dagingnya lezat, kulitnya renyah dan dagingnya empuk. Kaki kecil ini benar-benar bau sedikit. Sangat lezat, sekelompok makanan enak. Setelah kenyang dan puas, telur asin melanjutkan bekerja. Kali ini dia bersiap membuat perangkap burung. Mengeluarkan ranting kecil yang belum matang untuk membuat perangkap. Begitu ada burung kecil yang ceroboh mengulurkan kakinya. Langsung mengirimnya kembali ke alam semesta. Untuk menguji keefektifan perangkap, telur asin langsung bertindak sendiri. Dengan penuh keyakinan kembali ke perkemahan untuk menikmati hasilnya. Setelah malam tiba, Dedi tidak sabar untuk memeriksa hasil perangkap. Benar saja, dia menemukan si kecil di perangkap batu kedua. Ternyata itu adalah jari kecil yang terlindas. Dedi langsung tertawa terbahak-bahak. Semuanya, cepat lihat. Akhirnya tidak perlu kelaparan lagi. Terima kasih atas hidangan tahun baru yang dikirim oleh alam semesta. Setelah mendapat camilan baru, Dedi dan telur asin keren mulai kembali ke perkemahan. Setelah sesi BBQ kecil, langsung menikmati makan malam. Jangan bicara, rasanya renyah dan gurih. Terima kasih kepada kakak angkat yang seperti malaikat telah mengirimkan makan malam. Desi makan dengan lahap. Bahkan tulangnya pun tidak disia-siakan. Keesokan harinya, Desi mulai menunjukkan keahliannya. Dengan berkat protein jari, Desi dengan semangat tinggi menghadapi tantangan di alam liar. Mengambil pisau batu dan mulai menggosok bambu. Dalam sekejap, sebuah botol air alami selesai dibuat. Hanya dengan sedikit keahlian. Bahkan Master Luban pun akan memberikan jempol. Dengan begitu, Desi mendapatkan wadah air alami dari bambu. Kemudian, menggunakan sisa-sisa bambu. Membersihkan dengan cepat. Langsung dipasang di atas sungai kecil. Sebuah fasilitas mandi alami berhasil dibuat. Kemudian, Desi dengan mudah mencuci rambutnya yang lebat. Setelah membersihkan dengan cermat, Desi akhirnya melewati hari yang indah. Setelah beberapa hari hidup yang produktif, Desi merasa semakin baik. Keesokan harinya, dia mulai merapikan alat-alat liar lagi. Melihat peralatan makanan yang berserakan di lantai. Hanya kurang satu senjata pertahanan diri. Untuk mencegah penjahat liar melukainya. Maka Desi memutuskan untuk mencari pedang sakti liar. Berjalan menyusuri sungai kecil. Benar-benar beruntung. Tiba-tiba menemukan sebilah pisau batu liar. Semua orang, lihatlah, ini sungguh luar biasa. Sungguh beruntung sekali. Setelah tawariang yang berlebihan, Desi akhirnya mendapat harta karun. Kembali ke rumah kecil dan membuatnya menjadi kapak batu dewa perang. Orang-orang akan bersujud ketika melihatnya. Mengambil kapak dan membersihkan pohon pisang. Belum benar-benar melancarkan serangan, dia sudah berhasil menjatuhkannya. Dengan senjata yang siap digunakan, Desi menghadapi tantangan terakhirnya. Suplemen protein juga harus dimasukkan dalam jadwal. Hari ini benar-benar hari yang baik. Haha, ternyata dia berhasil mendapatkan sekelompok ayam jantan. Sepertinya perangkap Desi tidak hanya sekadar nama. Haha, bawa semua peralatan dan lanjutkan perjalanan. Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya membangun api unggun di daerah yang sepi. Kemudian langsung mengupas kulit ayam jantan. Wow,
Ternyata ayam jantan yang suka bermain basket memiliki tubuh yang langsing. Desi tergoda hingga air mata langsung mengalir dari sudut mulutnya. Dengan beberapa gerakan cepat, Desi dengan penuh semangat memberikan beberapa pukulan ke dirinya sendiri. Ayam jantan tak terkalahkan, memanggang dengan sayuran liar dan arang. Setelah dipanggang hingga renyah di luar dan lembut di dalam, Desi menikmati kelezatannya. Ketika dimasukkan ke dalam mulut, rasanya sangat mengagumkan. Rasanya segar dan penuh dengan sari. Mari beri kepada penggemar setia saya untuk mencicipi terlebih dahulu. Tiba-tiba sudah mencapai batas waktu bertahan hidup terakhir. Di dekat api unggun, Deli merasa enggan untuk berpisah. Setelah bangun pagi dan membersihkan diri, suara mesin yang akrab memecah keheningan fajar. Suara mesin yang akrab memecah keheningan fajar. Saat pesawat kecil mulai mendarat, Deli juga menyelesaikan tantangan bertahan hidup untuk kali ini.